Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 1, bab 6 dengan materi energi dalam kehidupan. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi metabolisme sel, fotosintesis, dan respirasi. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Baik, peserta didik sekalian, video pembelajaran kali ini itu adalah sambungan video pembelajaran sebelumnya, bab 6, pertemuan pertamanya. Ya, ini adalah pertemuan keduanya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas metabolisme sel, fotosintesis, dan respirasi. Baik, kita lihat dulu yang pertama, metabolisme sel. Makhluk hidup melakukan transportasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel tubuh. Metabolisme dapat dibedakan atas dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul kompleks dari materi yang lebih sederhana, misalnya fotosintesis. Dan katabolisme adalah proses pembongkaran molekul yang relatif besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Misalnya proses pencernaan makanan dan respirasi. Di bawah itu adalah ilustrasi proses anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah tadi proses penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul kompleks. Sedangkan katabolisme adalah pembongkaran molekul-molekul besar menjadi molekul yang relatif kecil. Yang kedua, fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penggabungan. Jadi secara bahasa, fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Di bawah itu adalah prosesnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Kita jelaskan dulu. Dalam proses fotosintesis ini yang diperlukan itu adalah karbon dioksida atau N6CO2 ditambah dengan air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Proses fotosintesis terjadi pada tanaman yang memiliki klorofil dan tumbuhan yang bersifat autotrof, artinya tanaman yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Jadi proses fotosintesis itu hanya terjadi pada tanaman yang mengandung klorofil. Sedangkan pada fungi atau jamur itu tidak terjadi proses fotosintesis karena fungi atau kingdom fungi tidak memiliki klorofil. Fotosintesis termasuk anabolisme, yaitu penyusunan molekul-molekul sederhana, misalnya karbon dioksida dan air, menjadi molekul kompleks, yaitu glukosa, yang dibantu energi atau cahaya matahari. Jadi, karbon dioksida ini ditambah dengan air, dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil tentunya menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen. Seperti pada gambar ya. Fotosintesis ini terjadi pada siang hari karena cahaya matahari adanya pada siang hari. Proses fotosintesis dimulai dengan penyerapan energi cahaya oleh klorofil pada tumbuhan. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Sebagian dari energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Jadi ATP ini adalah cadangan energi ya yang akan digunakan dalam proses metabolisme sel.
Sambungan pada slide sebelumnya. Sisa energinya digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Elektron ini digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi senyawa organik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber makanan atau bahan pokok makanan pada tumbuhan. Syarat terjadinya reaksi fotosintesis itu yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Yang kedua itu adalah air atau H2O. Di dalam air ini juga terkandung nanti unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga itu adalah klorofil. Yang keempat itu adalah cahaya matahari. Ya, tentunya proses fotosintesis ini terjadi pada siang hari karena cahaya matahari itu adanya pada siang hari. Ini adalah gambar ilustrasi terjadinya proses fotosintesis, di mana akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, kemudian melalui pembuluh silem dibawa ke daun, dan pada daun dimasak ya atau dilakukan proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian hasil fotosintesisnya itu dalam bentuk glukosa atau C6H12O6. Kemudian diedarkan lagi oleh pembuluh floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi begitulah proses fotosintesis itu berlangsung secara terus-menerus. Ini adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada tanaman hijau atau tanaman yang memiliki klorofil, di mana karbon dioksida atau 6CO2 dan air atau 6H2O berfungsi sebagai bahan dasar fotosintesis. Kemudian klorofil yang menyerap cahaya matahari dan juga tempat terjadinya fotosintesis menghasilkan gula atau glukosa atau C6H12O6 dan menghasilkan oksigen. Jadi glukosa dan atau gula dan oksigen itu adalah hasil dari reaksi fotosintesis. Kemudian dari reaksi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karbon dioksida diambil tumbuhan dari udara melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua, air diambil oleh tumbuhan dari dalam tanah oleh akar, kemudian diangkut dengan pembuluh kayu atau silem. Dan jika tanah kekurangan air, maka stomata akan menutup sehingga menghalangi masuknya karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil bersifat fluoresen. Artinya, klorofil dapat menerima atau menyerap cahaya atau energi matahari. Yang keempat, cahaya matahari merupakan energi yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menguraikan air atau H2O. Penyerapan energi matahari tergantung pada yang pertama, intensitas sumber cahaya. Yang kedua, panjang gelombang cahaya. Yang ketiga, lamanya penyinaran. Jadi itu beberapa yang dapat disimpulkan pada reaksi fotosintesis. Yang ketiga, respirasi. Respirasi di sini maksudnya adalah respirasi pada tanaman. Respirasi pada tanaman adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Semua sel aktif melakukan respirasi terus-menerus, menyerap oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Pada respirasi sel, yang menjadi bahan bakarnya itu adalah gula atau glukosa. Pembakaran tersebut memerlukan oksigen atau O2 serta menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Secara keseluruhan, reaksi respirasi dapat tulis C6H12O6 atau gula atau glukosa ditambah dengan 6O2 atau oksigen menghasilkan air atau 6H2O ditambah dengan karbon dioksida atau 6CO2 dan energi. Ya, energi di sini jumlahnya adalah 675 kilokalori. Jadi reaksi respirasi ini adalah kebalikan dari reaksi fotosintesis. Kalau reaksi fotosintesis tadi bersifat anabolisme atau membentuk molekul-molekul
besar atau molekul kompleks, sedangkan reaksi respirasi itu adalah menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Jadi kebalikannya ya, kalau fotosintesis tadi bersifat anabolisme, sedangkan reaksi respirasi bersifat katabolisme. Selanjutnya itu adalah rangkuman. Rangkuman di sini adalah rangkuman materi bab 6 energi dalam kehidupan, baik pada pertemuan pertama maupun pada pertemuan kedua pada video pembelajaran kali ini. Karena materinya tinggal sedikit pada pertemuan kedua ini, jadi kita ikut sertakan rangkumannya. Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Yang kedua, satuan energi dalam SI itu adalah Joule atau Joule yang disingkat dengan J, di mana 1 Joule itu atau 1 Newton meter itu adalah 1 kg meter kuadrat per sekon kuadrat, atau 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Yang ketiga, berdasarkan kegunaannya, energi dibedakan atas energi kalor atau panas, energi listrik, energi cahaya, energi bunyi, dan energi kinetik atau energi gerak. Yang keempat, energi yang tersimpan pada suatu benda meliputi energi potensial dan energi nuklir. Yang kelima, energi potensial mekanik meliputi energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Yang keenam, energi mekanik merupakan jumlah gabungan antara energi potensial dan energi kinetik. Secara matematis itu dapat ditulis energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, atau EM sama dengan EP ditambah dengan EK, atau EM sama dengan MGH ditambah dengan setengah MV kuadrat. Yang ketujuh, sumber energi yang dapat diperbarui meliputi sumber energi panas bumi, energi matahari, angin, air, dan biomasa. Kemudian sumber energi yang tidak dapat diperbarui bersumber dari energi fosil, misalnya minyak bumi. Yang kedelapan, energi dapat berubah dari suatu energi ke energi lain dan berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Yang kesembilan, hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi telah tersedia di alam. Energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya dengan jumlah yang konstan. Yang ke-10, fotosintesis merupakan salah satu contoh penerapan hukum kekekalan energi yang ada di alam ini. Jadi itu kesimpulan kita atau rangkuman kita pada bab ini. Semoga peserta didik sekalian paham dan mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Baik, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.